Berjumpa dengan Ustazah Rodi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti dalam pelajaran ke-8, yaitu tentang mari berperilaku terpuji. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan doa mulai pelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum mulai pelajaran, Ustazah mau menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu 1. Anak-anak diharapkan bisa bersikap gemar membaca. Yang kedua, anak-anak bisa bersikap pantang menyerah. Yang ketiga, anak-anak bisa bersikap hemat. Yang keempat, anak-anak bisa berbuat rendah hati atau tidak sombong. Coba anak-anak perhatikan cerita gambar yang ada di layar itu. Apa yang anak-anak lihat? Yang dilihat bisa adalah orang yang berada di perpustakaan. Kalau orang di perpustakaan itu tujuannya apa? Yaitu ingin membaca buku. Anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita mau menjelaskan tentang membaca. Apa itu membaca itu? Membaca adalah awal suatu pengetahuan dapat diperoleh dengan mudah. Dengan membaca akan membantu kita menerapkan daya imajinasi kita sekaligus menambah mental untuk bersikap kritis dalam setiap persoalan yang kita temui. Orang yang gemar membaca akan memperoleh banyak ilmu. Dengan ilmunya yang semakin tinggi, ia akan senantiasa menghargai orang lain. Sebagai ibarat tanaman padi yang berisi semakin menunduk. Artinya, ia akan tetap rendah hati meskipun pengetahuannya banyak. Jadi padi itu kalau sudah menguning atau sudah tua, dia akan selalu menunduk. Waktu dia tumbuh pertama kali, dia akan berdiri karena belum ada isinya. Lama-lama padi itu akan merendah akhirnya menunduk. Jadi itulah yang namanya ibarat padi yang menunduk. Membaca juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berisi tentang perintah untuk membaca. Inilah bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ustazah baca dulu, nanti anak-anak menirukan atau anak-anak bisa mendengarkan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu tadi bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anak bisa membaca dulu ya. Sekarang dibaca satu-satu biar cepat hafal ya. Dalam belajar membaca, anak-anak akan mendapat banyak manfaatnya. Antara lain kita menjadikan kita menjadi pintar. Orang yang gemar membaca itu akan menjadi pandai atau pintar. Yang kedua, akan menambah ilmu pengetahuan dan informasi. Orang yang banyak membaca, senang membaca, akan banyak ilmu pengetahuannya dan mendapatkan informasi yang banyak. Yang ketiga, memperbanyak ide dan kreativitas dalam berpikir. Kalau orang yang pandai itu akan banyak pikiran-pikiran yang timbul dari diri kita sendiri. Itu akibat karena banyak membaca buku pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Yang keempat, banyak ilmu yang diperoleh akan senantiasa dihormati dan dihargai orang lain. Orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya. Makanya anak-anak harus rajin belajar. Walaupun sekarang itu tidak bisa bertatap muka dengan ustadz-ustadzah, tapi anak-anak bisa belajar melalui video pembelajaran yang ustadz-ustadzah kirimkan. Yang selanjutnya yaitu pantang menyerah. Ya, anak-anak bisa mengamati gambar cerita tentang orang yang mau berangkat ke sekolah, anak yang mau berangkat ke sekolah, dengan giginya dia menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolahan. Karena apa? Tidak ada jalan yang bagus untuk dilewati, tetapi dia gigih dalam menuntut ilmu. Dengan cuman jembatan sebatang bambu, anak itu dengan gigihnya menyeberangi sungai yang luas, dia mau menuntut ilmu dan sampai di sekolahan. Apakah arti pantang menyerah? Pantang menyerah merupakan sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan dan selalu bekerja keras dalam mewujudkan tujuannya. Orang yang menyerah sebelum mencapai tujuan adalah orang yang gagal dan tidak akan pernah sukses karena sudah ngelokro dulu. Salah satu contoh perilaku pantang menyerah yang dapat kita teladani yaitu perilaku Nabi Musa alaihissalam yang pantang menyerah dalam melakukan dakwah kepada kaumnya. Raja Fir'aun, Nabi Musa tetap teguh pendiriannya dan tetap bersemangat untuk mendakwahkan ajaran tauhid kepada umatnya. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan penyihir-penyihir utusan Raja Fir'aun untuk mengalahkannya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap bekerja keras dan berdoa kepada Allah untuk melawan penyihir tersebut serta menunjukkan kemampuannya, yaitu dengan tongkatnya yang bisa menjadi ular yang sangat besar dan bisa menghabiskan ular-ular penyihir yang kecil-kecil itu. Orang yang bekerja keras akan selalu melakukan pekerjaan dengan senang hati dan ikhlas. Suka bereksperimen dalam mengerjakan tugas.
Selanjutnya, tidak mudah berdiam diri atau selalu aktif dan tidak malas-malasan dalam bekerja. Selanjutnya, tidak mudah mengeluh meskipun diberikan tugas yang berat di sekolah maupun di rumah. Dia selalu dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Selanjutnya, selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas. Yang selanjutnya, memiliki jiwa yang sangat keras atau jiwa yang ikhlas dalam menjalankan tugas-tugas itu dengan baik. Anak-anak yang soleh dan solehah, pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sekian dulu, dan nanti dilanjutkan minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda, yaitu hemat dan rendah hati. Sebelum kita tutup dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.